Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 7 ayat 1 sampai 7 dengan tajuk ini prinsip-prinsip perkawinan. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikianlah firman Tuhan. Dari bab 7 sampai 16, Paulus akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya melalui surat yang dikirim kepadanya. Nah, Paulus menyentuh hal perkawinan karena kedengarannya bahwa ada yang mengatakan bahwa adalah baik kalau seseorang tidak berkawin. Ada pengajaran yang cuba mengelak perkawinan sebagai cara pengawalan diri. Mereka memandang keinginan nafsu sebagai sesuatu yang tidak baik dan harus dihilangkan. Maka perkawinan harus dielakkan. Namun, Paulus tidak merasakan itu benar. Keinginan nafsu pasti timbul dalam setiap orang. Melarang perkawinan bukan penyelesaiannya. Ada orang yang lemah dan tidak dapat mengawal dirinya. Dan karena itu timbullah perbuatan cabul, maksiat seksual seperti mana yang dibincangkan dalam bab 6 sebelum ini. Maka adalah lebih baik kalau lelaki beristri dan perempuan bersuami. Paulus tidak menolak perkawinan. Malah Paulus memberikan beberapa ajaran yang penting tentang perkawinan. Paulus melihat perkawinan sebagai suatu yang baik, bukan sesuatu yang perlu dielakkan semata-mata untuk mengatasi nafsu godaan. Jadi Paulus berkata dalam ayat 3 dan 4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, perhubungan seksual adalah anugerah Tuhan dan adalah sesuatu yang sangat indah dikongsikan bersama antara suami dan istri. Ia menyatukan kedua hati, melibatkan bukan saja tubuh, tetapi seluruh emosi, perasaan dan deria. Itulah keindahan perkawinan, ya, di mana kedua-dua suami istri dapat menikmati satu sama lain. Jikalau seks itu tidak dikendalikan dengan betul, ia akan mendatangkan bahaya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa kedua-dua suami dan istri ada tanggung jawab dan kewajiban kepada satu sama lain dalam hal keintiman perhubungan. Ya, suami tidak boleh menolak keinginan istrinya. Dan begitu juga sebaliknya,
Istri tidak boleh menolak keinginan suaminya. Masing-masing telah menyerahkan hak atas tubuhnya kepada satu sama lain. Tuhan ya memang telah menghalalkan persetubuhan dalam perkawinan. Kalau seseorang suami atau istri tidak melakukan tanggung jawab untuk memenuhi kehendak keintiman nafsunya, ia akan merenggangkan perhubungan itu. Dan yang cuba mengelak itu dikatakan tidak memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi kewajiban ini ada kelonggarannya atau pengecualiannya jikalau satu pihak itu ingin berdoa atau berpuasa untuk suatu waktu. Dalam ayat 5 dan 6 ini berkata, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu kerana kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Haruslah ada persetujuan ya dari pasangan kita. Kalau ingin menahan diri dari keintiman untuk sementara waktu. Tetapi jangan terlalu lama sehingga menolak keinginan pasangan Anda sehingga merenggangkan perhubungan perkawinan itu ya. Nah, begitu juga janganlah terlalu lama supaya tidak membiarkan pasangan kita digoda iblis. Jangan beri peluang kepada iblis untuk menggoda pasangan kita. Ya, karena ada yang mungkin tidak dapat tahan nafsunya. Maka saudara, seseorang itu tidak harus pandang serong tentang perkawinan. Tetapi tidak juga harus pandang perkawinan sebagai satu jalan keluar untuk melepaskan nafsu ya. Perkawinan adalah suatu institusi yang harus dihormati. Dan suami istri ada peranan dan tanggung jawab kepada satu sama lain. Ya, itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat-nasihat ini. Tetapi bukan sebagai perintah bahawa semua orang harus kawin. Maka ia tidak menolak juga kalau seseorang itu tidak mau kawin seperti dirinya sendiri. Yang ditolaknya adalah pandangan serong yang cuba mengelak perkawinan sebagai cara mengelak keinginan nafsu. Kecualilah kalau orang itu diberi kurnia khusus untuk hidup keseorangan seperti Paulus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kudus, yang maha mulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami belajar keindahan suatu perkawinan yang dianugerahkan Tuhan. Menyatukan dua hati menjadi satu sampai akhir hayat. Tuhan, tolonglah kami yang sudah bernikah untuk mengasihi dan menghormati pasangan hidup kami. Supaya pernikahan kami kekal sejahtera dan harmonis. Dan dapat saling mendorong dan membangun. Dan bagi kami yang belum bernikah, tolonglah kami untuk menjaga kemurnian hidup, kekudusan hidup, supaya melalui hidup kami yang masih bujang, kami dapat melakukan lebih banyak lagi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.